dia balik mesti keluar pintu, dia balik lagi ngecek ke belakang. Nah, pas dia ngecek friends, itu ada perempuan duduk di kursi buat keluarga. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Gimana friends, semua kabarnya hari ini sehat kan? Gak ada yang sakit, gak ada yang galau. Ya semoga selalu diberikan rahmat, dilindungi, terus dicurahkan rezekinya friends ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke friends, kali ini gue akan ngebawain cerita tentang pengantar jenazah ya friends ya. Sebut aja namanya si Mamang Andi ini friends. Nah jadi Mamang Andi ini dia udah lumayan lama friends jadi pengantar jenazah ini, sekitaran 10 tahunan lah friends. Nah jadi si Mamang ini dia mempunyai 3 orang anak friends, 1 istri, enggak 4 istri ya friends, 1 istri doang, dan punya 3 orang anak. Yang satu sudah berkeluarga dan yang kedua tinggal bersama Mamang Andi ini friends. Nah yang kedua ini mau lagi menempuh kuliah ya friends ya, dia masih dalam pendidikan kuliah, tapi juga mereka sudah bekerja, mereka berdua, yang anak kedua sama anak ketiga ini friends. Nah jadi si Mang ini ngebawain cerita tentang ya suka sedihnya lah friends lah selama bekerja pengantar jenazah ini friends. Banyak sukanya juga, banyak sedihnya juga ya, campur aduk lah friends. Nah singkat cerita, akhirnya pukul jam 12 malam si Mamang ini lagi ngumpul-ngumpul bareng sama keluarganya friends ya, karena daerah perkotaan ya friends ya. Jadi jam 12 itu mungkin ya masih dikatakan masih sangat sore lah friends lah. Akhirnya di selang-sela dia ngobrol sama anaknya, tiba-tiba handphone si Mamang ini berbunyi friends. Berbunyi, diangkatlah sama si Mamang ini friends. Nah ternyata dia dapat shift untuk mengantarkan jenazah ke daerah Semarang friends ya, karena tugas pengantar jenazah ini selalu siap siaga friends ya. Di mana aja, waktunya jam berapa aja ini selalu siap friends, karena itu pekerjaan yang sangat mulia sekali ya friends ya. Nah singkat cerita akhirnya si Mamang ini beres-beres friends, setelah beres-beres akhirnya si Mamang ini berangkatlah ke rumah sakit friends, karena unit ambulannya kan stay di rumah sakit tersebut friends. Nah dia cek lah semua peralatan yang lengkap, kayak ban serep, peralatan ketika nanti takut mogok, itu safety semua udah di siapin lah friends sama si Mamang ini. Dia ngecek juga bagian mesin aman semua, ban-bannya juga nggak ada yang kempes, bagus semua kondisinya. Akhirnya si Mamang ini bergegas lah friends menuju rumah duka friends ya. Rumah duka itu nggak jauh dari rumah sakit tersebut friends, karena Tangerang juga friends. Nah akhirnya setelah sampai di rumah duka, karena emang keluarga yang berduka ini kediamannya yang asli itu ada di daerah Semarang. Nah akhirnya berangkatlah si Mamang ke Semarang tersebut friends. Nah ketika si Mamang ini berangkat ke Semarang, aman-aman aja friends. Di pertengahan jalan aman aja. Nah ketika dia sudah sampai di Alas Roban friends, nah ini nih yang lumayan epic ya friends ya. Nah ketika dia sampai Alas Roban, tiba-tiba itu kayak ada bunyi krek krek, kayak keranda itu bergoyang friends dari belakang friends. Si Mamang ini kaget, perasaan itu seingat Mamang dia udah cek prepare banget ya friends ya, kayak keranda-keranda itu nggak ada yang apa goyah, dikencengin semua sama si Mamang ini, itu udah aman banget lah friends lah. Nah tanpa pikir panjang si Mamang ini mungkin apalah itu, mungkin emang gangguan kecil karena si Mamang ini udah terbiasa ya friends ya nganterin jenazah. Akhirnya si Mamang ini lanjut tetap jalan friends. Nah seketika itu friends, itu masih bunyi friends, keren kayak apa ya, keranda itu bergoyang gitu loh friends. Nah akhirnya si Mamang inilah mencoba berhenti friends, karena takutnya kerandanya nggak kencang jatuh terus jebol pintu belakang, si jenazah ini turun ke bawah, malah wah berabe kan friends urusannya. Akhirnya si Mamang ini turun, karena dia emang sendiri friends, turun dia bukalah pintu belakang, dia ngelihat nggak ada yang aneh friends, aman-aman aja, semuanya juga baik-baik aja, karena ini juga kenceng banget, posisi jenazah juga aman-aman aja, nggak ada yang berubah sama sekali ya. Akhirnya si Mamang ini mutus untuk naik lagi friends. Singkat kata di Alas Roban ini lumayan lah gaungnya cuma sampai situ. Nah ketika hampir sampai di tempat tujuan friends, tiba-tiba mobil si Mamang ini mati friends. Mobil jenazah ini, mobil ambulan ini mati friends. Nah, si Mamang kaget. Saya ingat dia itu pas baru berangkat itu sudah di-prepare semaksimal mungkin ya friends. Sudah dicek semua, mesinnya sudah dicek, ban-bannya juga sudah dicek. Akhirnya si Mamang ini turun friends, dia buka kap mobil, dilihat friends, mesinnya aman-aman aja, nggak ada yang ibaratnya problem apapun. Nah, akhirnya si Mamang ini cobalah, dia bingung friends, dia diam sejenak, dia ingat setiap ada kejadian yang janggal dia selalu mengirim Al-Fatihah friends. Nah akhirnya si Mamang ini ngirim Al-Fatihah lah buat si jenazah ini friends.
Nah, si Nazi dikirimi Al-Fatihah sama si Mamang ini. Akhirnya sekian lama, hampir 10 menit dia menunggu sambil di situ dia merokok, friends. Ya, seperti biasa menunggu. Nah, akhirnya dia coba lagi tuh, friends. Dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Cetakkan itu kunci, di starter, alhamdulillah mobilnya nyala, friends. Nah, nyala. Nah, singkat cerita, sampailah di rumah duka tersebut, friends. Nah, di rumah disambut dengan baik, dijamu dengan baik, ya walaupun lagi bersedih, tapi ini si Mamang ini lumayan bisa dibayangkan pekerjaan yang sangat mulia lah, friends. Dia rela mengantarkan jenazah sampai kemanapun, friends. Luar biasa banget ya, friends, masya Allah. Nah, akhirnya setelah pukul pagi ya, friends, setelah Mamang ini istirahat, akhirnya jenazah sudah dikuburkan. Akhirnya si Mamang ini balik ke Tangerang, friends. Nah, seperti biasa dia lewat jalur yang tadi dia berangkat juga, friends. Nah, oke, dia lewat aman-aman aja. Nah, ketika sampai di pertengahan jalan, friends, itu tiba-tiba bagian belakang itu kan biasanya kan kalau mobil ambulans nih, ini kan ada penyekatnya gitu kan, friends. Nah, itu kayak ada yang dodok-dodok, friends. Duduk. Si Mamang ini ya biasa aja kan, emang udah biasa friends jalan seperti itu. Nah, akhirnya ya dia tetap fokus nyetir karena itu bagian dari keselamatan kan. Kalau dia goyah itu bisa aja kecelakaan kan, friends. Akhirnya dia fokus untuk nyetir. Ketika di sela-sela dia fokus nyetir itu, tiba-tiba ada suara kencang banget, friends, di belakang. Gubrak. Kayak suara bantingan keranda, friends. Nah, si Mamang ini berhenti sejenak. Dia kaget. Dia kira itu pintu belakang dia nggak kunci karena emang dia lupa, friends. Setengah-setengah, friends. Setengah dia ingat, setengah dia nggak ingat, friends. Akhirnya memang ini ada panik, takutnya itu karena ini jatuh, friends. Nah, akhirnya dia berhenti, dibuka lagi tuh pintu belakang. Dia buka, dia juga kaget, friends. Nggak ada apa-apa padahal, friends. Nggak ada apa-apa. Nah, setelah dia buka itu nggak ada apa-apa sama sekali, friends. Kayak aman-aman aja seperti biasa, kayak seperti sebelumnya itu aman-aman aja. Nah, akhirnya dia fokus untuk melanjutkan perjalanan. Nah, tiba-tiba, friends, setelah hampir 20 menit dia mengemudi, friends. Nah, di sini nih, itu mobilnya kembali mati, friends. Mobil ambulannya kembali mati, friends. Nah, yang anehnya itu, friends, pas posisi mobil dia mati itu, friends, dia berhenti, tapi dia ngerasa kayak dunia itu berhenti gitu loh, friends. Jadi dia ngerasa sepi banget, sunyi banget, nggak ada pengendara mobil lain di situ, nggak ada, friends, nggak ada pengendara motor lain, friends. Jadi itu kayak sepi, kayak masuk ke alam gaib, friends. Nah, dia bingung, friends. Nah, dia coba menenangkan diri, dia baca sholawat, baca istighfar, semuanya dia baca. Nah, dia coba untuk membuka Google Maps, friends. Ya, padahal si asli Mamang ini udah tahu jalan lah, friends. Karena emang dia udah 10 tahun kerja sebagai pengantar jenazah, otomatis kan dia sudah apa lah, guys, jalan-jalannya kemana. Nah, tapi karena emang di situ dia bingung, dia sama sekali nggak ingat dia pernah lewat jalan ini, friends. Nah, akhirnya dia buka tuh Google Map. Pas dibuka itu sama sekali nggak ada sinyal, friends. Nah, Mamang ini bingung, friends. Akhirnya dia memutuskan untuk jalan terus nih, friends. Nah, karena bensin si mobil ambulan ini udah menipis, friends. Nah, akhirnya dia sempat berhenti juga berpikir nih, friends. Waduh, kalau ini bensinnya mati, dia harus gimana, friends? Sedangkan dia benar-benar sendiri di jalan tersebut, nggak ada sinyal. Dan juga emang kayak dunia itu berhenti, friends. Seakan bumi berjalan tapi langit itu diam, friends. Nah, singkat cerita di jalan sekitar 300 meteran dia ketemu sama warung, friends. Nah, di situ yang anehnya nih, friends. Padahal kan jalannya sepi, friends, tapi warung di situ tuh rame banget, friends. Rame, banyak pembeli di situ. Nah, akhirnya si Mamang Andi ini singgah lah di warung tersebut, friends. Dia singgah. Setelah si Mamang Andi ini singgah di warung tersebut, banyak hal-hal kejadian janggal yang dia ngerasa itu sangat aneh, friends. Karena pemilik warung ini, friends, dia itu mukanya nggak ada ekspresinya sama sekali. Jadi cuman polos doang, gini. Coba gitu. Karena memang ngomong ini cuma mau tanya-tanya, friends, dia inisiatif lah pesan dulu, friends. Dia pesen teh manis. Nah, teh manis hangat dia pegang. Nah, yang anehnya juga, friends, pengunjung di situ itu juga cuman diem, friends. Jadi kayak makan cuman nggak ada aura-aura sama sekali, kayak dia nggak punya ekspresi sama sekali, friends. Makannya cuman ngambil nasi pakai sendok dimakan. Begitupun gitu, friends, itu ada 10-an orang di situ, friends, cuma seperti itu doang, friends. Nah, Mamang ini mulai hal janggal, akhirnya dia coba pesen tuh, friends. Dia coba pesen mie instan aja karena emang dia di rumah di rumah duka ini yang tadi yang terjadi emang udah sarapan. Akhirnya dia pesen inilah, friends lah, pesen mie itu, friends. Nah,
Yang anehnya lagi itu penjaga warungnya atau pemilik warung ini, friends, dia itu nggak ada itikat baiknya sama sekali, friends. Kayak cuman ke Mamang baik ya, Bu saya pesen mie instan 1 ya Bu ya. Nah si ibu ini udah jadi nih mie friends, dianterin lah sama si ibu ini ke Mamang Andi ini. Dianterin cuman nih, ini kan meja friends. Nah dianterin nih pakai tampah gini, cuma ditaruh prak gitu doang friends. Abis itu dia pergi lagi. Nah dia si Mamang ini lumayan kesel, apa emang daerah orang-orang sini kayak gini atau gimana. Mamang ini mulai heran friends. Nah singkat cerita akhirnya dia susah, kayak dia membayar friends, membayar. Nah tapi yang heran itu Mamang itu bayarnya sangat murah banget friends. Mie instan dan teh hangat itu cuma 5.000 friends. Nah 5.000 kasih lah duit 10.000 sama si Mamang ini. Dan sampainya kasih duit 10.000 ini, akhirnya Mamang ini pulang lah friends. Pulang lagi. Nah ini masih bingung nih friends, jalannya kok kayak asing banget. Si ingat dia seumur hidup dia itu dia nggak pernah lewatin jalan seperti ini friends. Nah terus dia jalan terus sekitar 1 kilometeran lah jalan, terus nah bensin itu mulai mau habis friends. Nah, ini bingung banget, ini gimana ya Allah, kalau sampai ini bensin habis saya harus gimana ini ya, sedangkan di sini sinyal aja susah sekali ya kan. Oke lah, taruh kata emang sampai bensin ini habis, kalau di sini kan gampang bisa ngubungin pihak rumah sakit atau bisa ngubungin orang rumah friends, atau bisa minta bantuan kemana kayak friends. Nah akhirnya si Mamang ini inisiatif lah friends, dia turun dulu berhenti sejenak. Itu posisi seingat Mamang dia itu jam hampir subuh friends, jam 4 friends. Nah jam 4, nah si Mamang ini berhenti dulu, dia ngeliatin keadaan sekitar. Kok kayaknya paling itu banyak pohon kan friends, pohon banyak rindang, tapi itu posisinya sama semua friends, sejajar semua, sama, gak bergoyang sama sekali. Padahal logika aja friends ya, kalau posisi malam itu kan biasanya angin kan banyak ya friends ya, entah itu berapa pohon pasti kan goyang. Ini pohonnya sejajar, sama persis, tingginya persis, lebatnya juga persis, tapi nggak goyang sama sekali friends. Mamang ini coba bingung banget ya friends, bingung. Kayak dia diam sejenak, dia berdoa, mudah-mudahan diberi keselamatan, mudah-mudahan diberi kelancaran sampai ke rumah. Nah, akhirnya sikat kata, nah setelah jam 4 tadi si Mamang ini karena dia berhenti dulu ngeliatin keadaan sekitar, daripada dia muter-muter nggak jelas bensinnya habis, dia berhenti dulu sejenak. Nah akhirnya dia ngedenger nih friends, azan subuh friends. Nah setelah azan subuh, akhirnya si Mamang ini inisiatif friends, karena dia emang selalu kemana-mana bawa sajadah. Nah akhirnya dia gelar sajadah tersebut, dia sholat di situ, dia minta pertolongan lah istilahnya. Nah setelah dia sholat, akhirnya dia mutus untuk istirahat sebentar, karena emang udah capek, dia muter-muter, harusnya jam segitu dia udah mau nyampe Tangerang, tapi karena emang disasar-sasarin, akhirnya dia masih ngestak di situ aja friends. Nah akhirnya setelah itu dia istirahat, dia bangun jam 7 pagi friends. Nah setelah dia bangun itu dia kaget betul friends. Kenapa? Di sekitarnya tiba-tiba itu cuma sawah-sawah friends. Nah dan jalan setapak cukup buat mobil doang friends. Disitulah Mamang mulai kaget sekali friends. Nah tiba-tiba ada petani tuh, dia nyamperin. Nah halo mas gitu kan. Nah dengan dia ngomong bahasa Jawa, sampean ki kok ngendi mas, kok iso tekan kene mas. Nah Mamang ini kan dalam keadaan bingung, dia bingung mau ngejelasin apa. Akhirnya dia bilang, intinya saya kesasar pak. Dalam bahasa Indonesia ya saya jelasin, intinya saya kesasar pak. Saya tuh ngerasa saya nggak ngelewati jalan ini sama sekali pak. Tadi malam yang saya lewatin itu posisinya jalanan sepi banget ya pak, tapi walaupun banyak pohon-pohon, itu pohon-pohon ngerasa saya itu sejajar semua, sama semua pak, nggak ada angin, nggak ada pergerakan sama sekali pak. Nah disitulah emang bapak ini paham, walah jadi sampean diganggu mas. Nah kata si bapak petani tersebut. Nah si Mamang ini jawab iya pak. Nah akhirnya bapak ini berpesan lah, nah kalau gitu jangan lupa mas, intinya tetap berselawat ya mas ya, berselawat, selalu istighfar ya mas ya, dalam keadaan apapun mas. Nah, karena emang di sini banyak banget mas pengendara-pengendara yang disesatkan seperti itu mas. Ada yang mobilnya sampai nyemplung ke sawah, ada yang pemotor itu bingung tiba-tiba dia nyampe ke situ. Nah setelah berbincang sangat lama, lumayan lama lah friends lah, akhirnya si Mamang ini mutus untuk mundur friends, karena emang jalan cuma setapak doang, cuma bisa buat mundur mobil. Nah akhirnya si Mamang ini mundur dengan bawa petani ini yang mengarahkan, mundur terus pak, mundur ya 100 meter lah nih dia mundur, tapi di situ ada space buat muter si mobil itu buat atlet lah. Nah akhirnya
si mamang ini mundur. Nah akhirnya dia keluarlah dari jalan sawah-sawah itu friends. Nah setelah dia keluar dia itu kaget friends, ternyata jalan yang selama ini dia lewati itu cuma muter-muter di situ doang friends. Nah kenapa? Karena pada saat mobil itu dia mati friends, nah ya dia inget betul friends, karena kan dia minggir nih friends, pinggirnya ada tanah, nah itu ada bekas cap mobilnya friends. Nah berarti logikanya itu dia cuma muter-muter di situ apa doang friends, atau bahkan dia diem doang tapi ngerasanya cuma muter-muter. Nah akhirnya si mamang ini istighfar. Nah baliklah si mamang ke rumah. Akhirnya sudah nyampe ke rumah dengan perasaan yang kalang kabut, muka yang lemas. Akhirnya si istri ini tanya, kenapa pak? Ya biasalah bu, ada gangguan ketika di jalan. Alah sampean iki kok apa namanya udah biasa kok ya kan, nggak usah terlalu diambil pusing. Kerja udah puluhan tahun kok masa masih ketakutan? Enggak bu, cuman nggak habis pikir aja bu. Kalau selama ini saya nggak pernah sama sekali disesatkan seperti ini bu. Nah kira biasa, hubungan yang harmonis, cerita-cerita hahihi lah istilahnya. Nah, oke, saya nggak cerita sampai ke rumah, kira dia dinas lagi ke rumah sakit tersebut, ya biasalah. Nah akhirnya setelah itu dia juga dapat panggilan lagi friend buat nganterin jenazah ke daerah Tangerang juga. Nah setelah dianterin tuh posisi siang friends, aman-aman aja friends. Nah siang kayak dia istirahat friends, istirahat. Nah selang besoknya berapa hari kemudian akhirnya dia dapat orderan lagi friend, ke daerah mana sih itu dia, Tegal atau daerah mana friends ya, Jawa Tengah, masih Jawa Tengah. Nah akhirnya inisiatif lah si Mamang Andi ini ngajak anaknya, karena anaknya posisi libur kerja dan juga libur kuliah, diajak lah anaknya yang kedua ini, diajak karena emang anaknya nggak tega ya kalau bapaknya sendiri, dan juga dia lagi punya waktu senggang juga, kira ikut lah si anak ini. Nah ikut. Nah akhirnya dia ngambil unit, terus ngambil ke rumah duka, akhirnya dia nganter lah ke Tegal. Nah setelah dia nganter ke Tegal ini friends, nah seperti biasa dia ngisi bensin dulu, prepare, dia kencengin semua, dia lihat-lihatin, dia cek semua aman semua, dia berangkat. Nah dia berangkat pukul 5 friends, pukul 5 dini hari friends. Dia berangkat, setelah berangkat selang 3-4 jam friends. Nah tiba-tiba ban mobilnya Mamang Andi ini meledak. Nah, anaknya ini kaget friends. Astagfirullahaladzim, apaan itu pak? Nah, Mamang Andi juga kaget karena emang pertama dia mau berangkat juga kan di prepare friends, dicek ini banyak aman juga. Nah karena ini nggak mau berpusing, nggak mau debat juga, akhirnya nyuruh lah Mamang Andi ini kepada anaknya untuk ngambil ban serep. Nah, dia ambil ban serep, karena emang kunci-kunci semua peralatan lengkap, dibuka lah sama Andi. Itu posisi ya lumayan ramai perjalanan friends. Tapi karena posisi dia nganterin jenazah, kayak dia cepet-cepet friends, dia harus on time lah pokoknya sampai ke rumah duka friends. Nah setelah sampai di rumah duka, nah cerita saya lupa friends, korban ini dia korban kecelakaan friends, kecelakaan tunggal lah friends ya. Jadi dia pemotor, entah itu mabuk berat atau emang dia ngantuk banget ya friends ya, si Mamangan ini kurang paham, dia nabrak lah salah satu pembatas jalan friends. Posisi dia lagi kecepatan tinggi, nah, itu ya bagian kepalanya lah remuk lah istilahnya friends. Akhirnya si Mamang ini nganterin lah ke Tegal. Nah setelah ke Tegal nganterin, nah selama perjalanan berangkat ini nggak ada gangguan sama sekali friends, alhamdulillah. Cuman ya kendalanya di ban meledak ini friends. Nah singkat cerita ketika bannya sudah diperbaiki, akhirnya jalan lagi lah ke Tegal. Ke Tegal itu nggak ada apa-apa. Nah pas dia mau pulang friends, akhirnya biasa pamitan, karena emang datang di jamu baik-baik, pamitan. Terus pihak keluarga ini dia bilang makasih sekali ya friends, bilang makasih sekali sama Mang Andi ini berserta anaknya juga, dibilang makasih lah istilahnya, udah gitulah, karena emang dia tahu pekerjaan mulia kayak gali kubur, pengantar jenazah, itu pokoknya pekerjaan sangat mulia lah friends, menurut saya friends, mulia sekali friends. Akhirnya Mang ini pulang. Setelah itu dia pulang, akhirnya dia mampir sejenak friends ke warung untuk beli 2 bungkus rokok buat dia dan juga anaknya. Nah di situ juga ada tempat buat ngopi, dia ngopi lah sebentar di situ biar
apa namanya, nggak ngantuk juga friends ya. Tapi walaupun anaknya juga bisa nyupir, tapi Pak Andi ini tetap memegang prinsip bahwa harus dia nyupir, karena dia ini jatahnya dia dan ini juga pekerjaan dia, jadi dia ambil semuanya friends. Dia nggak mau ngerepotin anaknya, cuman kan pertama kali akadnya dibilang cuman buat nemenin Mamang Andi ini friends ya. Ya dia ngobrol sih itu sama anak-anaknya gini, anak-anak ini emang wah hebat ya bapak gitu, sendirian lupa. Nah saya kan dia hebat lah, apa si anak ini kagum lah pada bapaknya, apalagi di saat-saat dia nggak bisa bayangin ketika di tengah jalan banyak meledak, jadi bapaknya sendiri kan. Ya walaupun nggak sendiri apa nggak seharus semuanya sendiri juga, nggak fresh, pasti kadang juga ada teman-temannya, ada partner juga, tapi ya ada kalanya dia juga sendiri si Mamang Andi. Kagum lah anaknya Mamang Andi, kalau di tengah jalan meledak banyak itu gimana ya Pak. Nah, bapak sendiri repot gini-gini, nanti belum dongkraknya gini, apalagi posisi bawa apa jenazah harus on time cepet-cepet. Nah kira setelah dia pulang, setelah dia pulang dari warung itu, kira dia bayar seperti biasa bayar. Nah setelah bayar, kira si Mamang Andi ini pulang. Nah pulang sampai di daerah mana saya lupa itu. Nah tiba-tiba ini friends yang agak epic friends. Nah tiba-tiba friends itu di belakang itu friends kayak ada yang goyang-goyangin kerananya friends. Goreng, nah gitu. Nah si Mamang Andi ini kaget juga friends, soalnya dia lupa friends, dia lupa mengencangkan apa namanya alat kerandanya ini friends. Kerandanya akhirnya dibuka, wah bener emang kerandanya itu gak kenceng ya friends, jadi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, akhirnya dikencengin lah sama si anaknya dan juga Mamang Andi ini. Setelah dikencengin baru di jalan 2 km tiba-tiba ngedenger lagi suara seperti itu friends, tapi disertai tangisan friends. Nah, pertama dia dengar suara tangisan, padahal anaknya dan Mamang Andi ini sama-sama dengar friends, tapi mereka berdua nggak mau saling mengungkapkan friends ya. Sama-sama dengar si Mamang Andi nggak mau nakutin anaknya dan juga nggak mau bikin panik anaknya, begitupun sebaliknya juga friends. Padahal Mamang Andi ini biasa banget seperti ini, dia nggak mungkin takut friends. Nah akhirnya jalan lah biasa, kita nambah 2 km itu tiba-tiba berbunyi lagi friends dari arah belakang, tapi ini kayak bantingan ya friends ya, kayak barang itu dibanting, gubek. Nah berhenti dong, Mamang Andi ini berhenti dong, karena dia takut ada apa-apa ya kan, berhenti dong. Nah pertama dia denger suara tangisan, terus suara bantingan. Nah berhenti dong si Mamang Andi ini, berhenti. Ketika berhenti dibuka nggak ada apa-apa loh friend, aneh banget kan ini, emang aneh banget. Nah si siapa ini anaknya udah mulai panik ya friend, panik, tremor dia, bulu kuduk merinding lah pokoknya, bulu kuduk naik semua. Akhirnya dia jalan lagi. Nah tiba-tiba di sela-sela apa namanya perjalanan itu dia ngedenger suara tangisan lagi, perempuan diri. Nah setelah tangisan itu tiba-tiba ada yang ngomong seperti ini friends, tolong carikan kuping saya mas, tolong carikan kuping saya mas. Nah sontak pasti dong, kaget dong si Mamang Andi ini, dia berhenti nge-stuck dulu selama 1 menitan lah kira-kira, nge-stuck. Dia balik friends, dia balik mesti keluar pintu, dia balik lagi ngecek ke belakang. Nah pas dia ngecek friends itu ada perempuan duduk di kursi apa namanya buat keluarga duka itu begini friends, posisi nunduk. Nah karena si anaknya ini di depan ya friends, dia emang ngecek. Akhirnya Mamang Andi ini sempat kaget, dia astagfirullahaladzim. Nah, seperti biasa kalau emang ada kejadian-kejadian janggal, nah setiap biasa ya seperti biasa juga, setiap mau berangkat atau pulang masih selalu mengirimkan Al-Fatihah buat korban atau buat jenazah yang diantarkan dia. Dia kirim Al-Fatihah lah. Nah dia masih terus diam tapi nangis. Nah kayak gitu friends. Akhirnya si Mamang ini inisiatif lah, dia kayak ajak bicara, kamu kenapa neng? Ya fisiknya masih muda lah friend, gak terlalu tua. Tolong jarikan kuping saya mas. Nah dengan si sosok ini sedih banget, akhirnya si Mamang ini juga terharu lah friends, terharu campur panik, kayak campur tegang juga sih friends. Ya walaupun dia biasa tapi kan nama yang lihat kayak gitu kan juga tegang ya friends.
udah ya Nenya, yang tenang ya Nenya, itu kata Mama Andi. Udah ya Nenya, yang tenang ya. Mamang kirimkan doa dari sini ya Neng. Semoga amal ibadah Neng diterima. Semoga Neng selalu diberikan tempat yang terbaik Neng buat Neng. Nah, walaupun yang aslinya itu Mamang Andi tahu bahwa ini bukan sosok asli dari jenazah, melainkan jin yang menyerupai sosok jenazah tersebut, ya. Tapi Mamang ini berusaha untuk berusaha untuk mendoakan si jenazah ini, friends. Nah, kita didoakan lah. Dia tetap diam, nangis, ditutup lah pintu di belakang sama Mamang Andi, ditutup. Setelah ditutup, nah si anak ini bingung. Dia ngedengar bapak ini ngomong sendiri, friends. Oh, sama siapa sih? Enggak, bapak emang beralasan Mamang Andi ini beralasan saya hanya mengirimkan Al-Fatihah buat jenazah yang tadi kita kirimkan. Nah, akhirnya Mamang Andi ini juga mintalah sama si anaknya, disebutkan namanya bla 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 bla, terus ini disebutkan, akhirnya disuruhlah sama Mamang Andi ini buat anaknya ngirim Al-Fatihah buat si jenazah tersebut. Nah, kata selalu ketika kita sudah mengirim Al-Fatihah, kita sudah tenang, itu aman-aman aja sampai rumah. Biasa, akhirnya dia pulang lagi, terus istirahatlah si Mamang ini. Nah, di selang-selang istirahatnya ini dia bermimpi, friends. Bermimpi ketemu sosok wanita, cantik, putih, badannya lumayan besar lah dia. Dia bilang, makasih ya Mang. Dia berterima kasih sekali sama si Mamang ini. Terima kasih Mang, udah mau mendoakan aku, udah mau mengantarkanku ke peristirahatan terakhirku Mamang. Terima kasih banyak Mang, ya Mang. Nah, sontak di situ Mamang kaget, Mamang. Dia kaget bangun dengan badan udah keringetan karena si istrinya kaget. Tiba-tiba Mamang jenglek gini, akhirnya ditenangkan sama sudah Pak. Kamu kenapa? Kamu mimpi apa? Pak, akhirnya cerita sama istrinya. Ya itu berarti pertanda yang bagus Pak. Intinya dia mau berterima kasih kepada Bapak. Di situ Bapaknya juga udah mulai tenang, akhirnya dia istighfar. Nah, kemudian si Mamang Andi ini 2 hari ngambil liburan, fresh, dia cuti sama keluarganya, liburan ke Dufan, friend, sama keluarganya ini. Nah, di setelah ke Dufan, nah setelah di liburan ini, setelah dari Dufan ini, dia telepon, dikabari lagi nih, Mamang, istrinya dia suruh nganter jenazah lagi, tapi ini dia beda, friends. Lumayan dekat di daerah Bekasi, friends. Nah, daerah Bekasi, akhirnya dia nganter lagi jenazah di Bekasi. Nah, tapi sini yang teleponin dia bilang, intinya unit yang biasa Mamang pakai ini rusak, sedang diperbaiki, Mamang harus pakai mobil seniornya ini, friends. Nah, mobil ambulans seniornya ini itu terkenal angker, friends. Nah, dari sini nih Mamang mulai dia kurang lega dan juga kurang serak juga, friends. Lihat unitnya juga karena emang itu bukan unit yang biasa dia pakai, friends. Akhirnya si Mamang ini udah amat, yang penting dia harus nganterin jenazah ini juga sekarang juga sampai ke rumah duka, friends. Akhirnya setelah sampai ke rumah duka, kan emang lumayan deket jaraknya, friends, Tangerang Bekasi itu lumayan deket. Nah, akhirnya diantarkan lah. Nah, pulang lagi, friends, itu nggak ada apa-apa, friends. Nah, besoknya juga seperti itu ada lagi, dia ngantar lagi, pulang lagi. Nah, di hari ketiga ini, friends, di sela-sela mau berangkat ini, friends, ini pas mau berangkat ini udah ada gangguannya, friends. Ya, biasa dia ngambil motornya, berangkatlah sama Mamang ini. Nah, ketika di perjalanan jalan, friends, nah dia mau berangkat ke rumah sakit, friends, dia ngelihat ada sosok, friends, yang di pinggir jalan gitu, friends, cuman dia murung. Akhirnya si Mamang ini mau coba menghiraukan aja, friends. Nah, setelah itu dia ngambil unitnya lagi karena emang unit yang biasa si Mamang ini pakai sedang rusak. Akhirnya dia mencoba mengambil unit yang ini. Udah bodo amat lah, mau angker kayak mau apa, kayak penting tugas saya ngantarkan jenazah ini harus segera saya antarkan. Akhirnya memang ini bagus pendirian si Mamang, akhirnya diantarkan. Pas dia nganterin, pas berangkat ya, friends, ini jenazahnya ini gak ada apa-apa, sebenarnya gak ada gangguan. Nah, tapi dari sosok yang Mamang ngelihat itu, dari pinggir jalan itu, tiba-tiba ada di sampingnya Mamang ini, friends. Nah, karena si Mamang ini fokus ya, friends, akhirnya dia cuman, ya walaupun dia ngelihat dari pinggir mata ini, friends, dia gitu doang, ketawa, Nah, Mamang tetap fokus, jangan sampai gue yang fokus ini, kalau pokoknya bisa bahaya banget ini. Nah, nggak sampai tujuan malah ini. Nah, akhirnya fokus. Setelah fokus, dan dia cuma muncul sedetik langsung hilang.
langsung hilang. Habis itu mamang ini nganter lagi ke rumah jenazah. Pas baliknya friends, pas baliknya ini friends, tiba-tiba dia ngedenger suara ketawa-tawa friends dari belakang. Nah kayak orang seneng gitu friends. Nah mobilnya ini mati friends, tiba-tiba friends mobilnya ini mati. Nah ketika mobilnya mati friends, si mama ini juga mendengar suara ketawa-tawa, tapi itu suara sangat dekat, tapi dia nggak ngeliat sosok apapun. Nah, sontak si mamang ini istighfar friend, astagfirullahaladzim, istighfar dia selawat, terus istighfar selawat terus. Nah akhirnya dilanjut lagi jalan, dia benerin tuh, memang karena itu mobil ada yang koset atau apa gitu, saya kurang paham. Akhirnya dibenerin sama si mamang tersebut. Setelah dibenerin, udah beres nih mobilnya, akhirnya dia berangkat lah, si mamang ini berangkat berangkat menuju rumah duka. Nah ketika berangkat menuju rumah duka, di situ posisi pukul jam 1 dini hari, udah mulai sepi tapi masih ada keluarga di situ friends. Nah dia ngelihat pas nyampe, dia ngelihat kan di situ ada pohon mangga friends, lumayan besar lah. Dia ngelihat ada sosok wanita berdiri di dekat pohon mangga tersebut sambil melambaikan tangan gini. Nah si mamang tersenyum aja, mungkin itu arwah si jenazah ini, mungkin pikirnya si mamang, tapi ternyata bukan friends. Nah flashback lagi nih pas ketika si mamang ketemu sosok di pinggir jalan. Nah mungkin sosok ini ngikut sama si mamang friends. Nah si sosok ini ngikut sama mamang, akhirnya dia pulang. Nah ketika sampai pulang, suasana rumah itu beda banget friends kayak biasanya. Gak kayak biasanya suasana rumah ini dingin, tapi agak panas. Gimana ya, susah banget lah buat ngungkapin itu gimana. Nah, setelah dingin agak panas ini, si mamang ini tiba-tiba jam 12 malam dia ke kamar mandi. Setelah istirahat dia ke kamar mandi. Nah tiba-tiba itu dia ngedenger ada yang ngetuk-ketuk pintu kamar mandi, tok tok tok. Dia mikir, dia manggil istri, mungkin dia mikir istrinya atau anaknya, tapi setelah dipikir-pikir lagi nggak mungkin dong. Biasanya kalau emang tahu ada orang, nggak bisa, dia udah nungguin aja, nggak usah diketok-ketok ya kan. Nah akhirnya si mamang ini berpikiran, wah apa ini sosok yang kemarin dia ngeliat di jalan. Nah, setelah si mamang ini, setelah nyampe kamar mandi, dia keluar kamar mandi, nggak ada yang aneh fresh. Nah tiba-tiba kan emang lantai rumahnya mamang ini lantai tingkat 2 ya fresh, tingkat 2. Nah dari tangga itu dia ngeliat ada kaki fresh, kaki doang, kaki ongklang-ongklang ini sambil ketawa-tawa. Nah mamang itu mulai merinding fresh, udah nggak bodo amat lah. Nah akhirnya bodo amat, dia masuk ke kamar. Nah setelah itu mau berangkat kerja seperti biasa. Nah yang di rumah istrinya ini friends, yang diganggu friends. Nah ketika si mamang ini mau pulang kan, biasanya istrinya kan menyiapkan makanan makan malam friends. Nah ketika dia sedang menyiapkan makan malam, nah dia udah prepare banget, udah nyiapin semuanya, lagi goreng-goreng bakwan, terus juga masak ayam. Nah dia taruhlah pisau itu di pinggirnya dia. Pas dia mau ambil pisau karena habis dia motongin ayam, dia kaget friend, itu posisi pisau bisa pindah di atas tempat buat bumbu friends. Nah dia ingat betul ini pisau nggak pernah pindah dan juga nggak pernah saya pindah ke atas. Nah, dan juga ibu ini mulai heran, semenjak bapak itu pulang dari Bekasi ini banyak banget kejadian-kejadian yang janggal, kayak anaknya pasti terus ditarik selimutnya, terus sering dengar suara-suara kayak tangisan, ketawa, banyak lah friends. Nah akhirnya rembukan lah itu si mamang sama si istrinya. Akhirnya si mamang sama si istrinya memutuskan untuk mujadah lah friends, mujadah di rumahnya, tahlilan lah, istilah tahlilan untuk membersihkan aura-aura negatif friends. Nah setelah tahlilan friends, perjalanan berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah friends, semuanya baik-baik aja friends. Udah gak ada gangguan, udah gak ada yang gangguin lah istilahnya friends. Nah sekian cerita dari gua, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke friends, terima kasih yang udah stay dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Nah buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman epic, pengalaman-pengalaman horror, bisa langsung kirimin di Gmail bawah ini ya friends ya, atau di Instagram bawah ini friends. Oke, so terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.